Untuk bulan Juni itu pengeluaran saya sekitar... Hi guys, welcome back to my channel. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang pendapatan, gaji, dan pajak di Australia. Nah, kelanjutan dari video sebelumnya, di video kali ini kita akan membahas tentang pengeluaran di Australia. Tepatnya di kota Sydney ya, kota di mana saya tinggal sekarang ini. Walaupun saya pernah tinggal di Melbourne, di Perth, namun informasi tentang biaya hidup di sana mungkin sudah outdated ya dari perspektif saya. Karena saya tinggal di sana di tahun 2016, dan akhir-akhir ini terutama biaya hidup, inflasi itu tinggi sekali. Jadi semua biaya hidup berubah. Nah, jadi kali ini kita akan hanya membahas pengeluaran di kota Sydney, kota yang paling mahal di Australia. Tapi menurut saya pribadi, di sini sendiri itu biaya hidup yang bikin mahal itu rent atau biaya sewa rumah. Kalau untuk biaya makan dan lain-lain, menurut saya itu sangat mirip ya dengan Melbourne ataupun di Perth. So, let's check it out guys. Di video ini saya juga akan nge-share total actual expense saya di bulan Juni, Juli, dan Agustus ini. Sampai dengan hari ini, tanggal 17 Agustus 2022. Jadi kebetulan saya juga orangnya suka keep note tentang semua expense saya. Jadi budgeting. Oke, pertama-tama kita mulai dari biaya akomodasi di Sydney. Nah, dari pengalaman saya pribadi sendiri ya, kebetulan pada saat COVID terjadi, harga rent di Sydney, terutama di City itu turun drastis. Nah, di saya sendiri, saya mendapatkan satu studio di City itu dengan harga $400 atau 4 juta per minggu. Di sini hitungannya semua minggu ya kalau untuk rent. Jadi definisi dari studio itu sendiri, kalian memiliki satu ruangan di mana kalian taruh ranjang, terus sampingnya ada small kitchen dan kamar mandi. That's it. Dan kebetulan bulan lalu juga saya baru pindah dari studio ke one bedroom. One bedroom ini saya dapat seharga $550 per minggu atau sekitar 5,5 juta per minggu. Definisi dari one bedroom sendiri itu sekarang saya memiliki living room, saya memiliki kitchen lumayan gede, kamar mandi dan satu kamar. Nah, harga di sini juga belum termasuk bill ya. Untuk billnya sendiri itu untuk one bedroom ini saya belum pernah bayar billnya, jadi mesti nunggu tagihan selanjutnya. Namun waktu saya tinggal studio dulu berdua, bill itu sekitar 120 per bulan atau 1,2 juta per bulan. Jadi dengan hitungan bill 120 per bulan itu berarti kali 12 bagi 52 per minggunya sekitar $28 atau 280.000 untuk berdua. Nah, tapi banyak juga teman-teman yang baru datang ke Sydney, itu biasanya mereka tinggal di share room. Jadi pengalaman pribadi saya sendiri, pertama kali saya sampai di sini juga saya tinggal di share room, satu kamar itu berempat, dan saya hanya membayar $150 atau 1,5 juta per minggu termasuk bill. Dan itu harga sebelum COVID. Setelah COVID terjadi, itu harga satu kamar share berdua, jadi satu kamar cuma ada 2 orang, itu biasanya seharga $200 sampai $250 per minggu termasuk bill. Jadi itu harga tinggal di City ya. Jika kalian tidak keberatan untuk tinggal di luar City, jadi ada teman saya tinggal sekitar setengah jam dari situ, itu dia bayar sekitar $200 per minggu, sudah termasuk bill. Itu dapat single room, jadi di kamar cuma kamu sendiri. Atau kalau teman-teman yang mau tinggal di luar City dan mau share lagi, mungkin sekamar berdua, itu bahkan bisa lebih murah lagi. Nah, untuk mencari kamar-kamar untuk share room atau share house begini, itu bisa dicari di flatmate.com atau gumtree.com ya. Link akan saya share di video description. Untuk mencari satu whole unit sendiri, jadi seperti saya langsung sewa satu bedroom ataupun satu studio, itu kalian bisa nyari di realestate.com atau domain.com. Linknya akan saya share juga di video description. Untuk teman-teman yang baru datang ke Sydney sih, saya sarankan untuk pertama kali tinggal aja di hostel. Jadi di hostel itu biaya per minggunya sekitar $250-300 per minggu, termasuk bill. Itu mungkin share room ya, jadi kayak tinggal di bunk bed. Namun itu nggak ada ikatan harus minimal tinggal berapa lama. Jadi kalian bisa coba tinggal di sana sekitar 2 minggu. Lalu mulai mencari akomodasi dan inspek akomodasi di Sydney. Begitu ada yang suka, baru move in. Karena kalau di sini ini biasanya walaupun kalian langsung move in ke share house atau share room,
itu landlordnya biasanya minta minimal tinggal 3 bulan. Jadi agak lebih repot ya, karena kalian di Indo belum bisa inspect, gak tahu ternyata suka atau enggak, cuma bisa lihat dari foto, dan kadang foto itu berbeda dari aslinya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas biaya makan. Sydney itu menurut saya salah satu kota paling murah untuk makan ya, karena restoran-restoran di sini ramai, jadi persaingan di sini juga, persaingan harganya juga ketat lah ya. Di sini masih banyak restoran yang menjual makanan seharga 15 sampai 20 dolar. Untuk harga sekitar 10 sampai 15 dolar mungkin masih bisa ketemu, harus nyari, nggak banyak tapi masih ada. Kalau kalian beli groceries dan masak sendiri itu bisa lebih murah lagi ya. Groceries di sini biasanya paling terkenal itu belinya di Coles atau Woolworths atau biasa dipanggil Woolies. Itu akan saya share juga linknya di video description ini, jadi kalian bisa ngecek sendiri harga groceries di sini. Jika kalian masak sendiri, mungkin untuk biaya groceries 100 dolar per minggu itu lebih dari cukup ya, kalau kalian nggak makan luar. Jadi sekitar 1 juta per minggu. Untuk saya pribadi sendiri sih, wah, sangat jarang masak ya. Jadi seminggu paling masak 1-2 kali, sisanya makan di luar. Biaya selanjutnya adalah biaya private insurance atau asuransi ya. Jadi di Australia ini kita memiliki Medicare. Jadi Medicare itu seperti BPJS kalau di Indonesia. Bedanya BPJS mungkin memiliki harga fix. Medicare sendiri itu 2% dari gaji kalian per tahun. Nah, untuk kalian yang di atas umur 31 ataupun untuk yang gajinya di atas 90.000 per tahun, itu diharuskan memiliki private insurance on top of your Medicare. Nah, untuk biaya private insurance ini sendiri saya bayar sekitar 130 dolar atau sekitar 1,3 juta per bulan. Biaya saya selanjutnya adalah gym. Nah, jadi saya ada join gym membership di sini. Itu saya bayar sekitar 10 dolar per minggu atau 100 ribu per minggu. Itu yang paling murah yang saya ketemu di sini. Selanjutnya adalah biaya telepon. Kebetulan biaya telepon saya itu dibayarin kantor ya. Jadi saya kurang tahu kena berapa. Namun dari teman-teman saya sendiri itu mereka biasanya bayar sekitar 30 atau 40 dolar per bulan untuk kuota sekitar 10 sampai 20 giga per bulannya. Untuk providernya sendiri di sini itu yang paling terkenal itu Telstra. Jadi Telstra itu seperti Telkomselnya Indonesia. Lalu ada Optus. Optus itu seperti XL-nya Indonesia. Dan Vodafone. Vodafone itu seperti Mentarinya Indonesia. Jadi itu top 3 provider telekomunikasi di Australia. Oke, selanjutnya adalah biaya transport. Di Sydney sendiri itu biasanya sekali naik tram, train, atau bus, itu harganya sekitar 3 dolaran sampai 4 dolaran. Nah, namun mereka memiliki sistem daily cab dan juga weekly cab ya. Untuk weekdays itu daily cabnya atau limit harinya itu sekitar 16 dolar per hari. Jadi walaupun dalam sehari kalian pergi ke 8 tempat atau sampai 10 tempat, itu kalian cuma maksimal di charge-nya itu 16 dolaran per hari. Untuk daily cap atau limit harian di weekend itu adalah sekitar 8 dolar per hari. Jadi biasanya kalau orang travel atau jalan-jalan di hari Minggu menggunakan public transport, itu maksimum di charge-nya cuma 8 dolaran per hari, jadi lebih murah. Nah, weekly cap-nya atau limit per minggunya itu sekitar 50 dolar per minggu. Jadi dalam seminggu itu jika kalian sudah ngebayar sampai 50 dolar untuk transportasi, trip kalian selanjutnya itu udah gratis. Jadi semua detailnya bisa dicek di transportnsw.com, linknya akan saya share juga di bawah. Selanjutnya mungkin masalah mobil ya. Di sini mobil termasuk murah dibandingkan dengan gaji di sini ya. Jadi harga mobil di sini untuk mobil mewah bahkan lebih murah dari harga di Indo. Untuk mobil yang di sekitaran 100 sampai 300 juta rupiah mungkin harganya mirip sama harga Indo. Jadi bisa dibilang kalau di Australia itu mau kerja apapun biasanya orang tetap sanggup beli mobil. Jadi berbeda dengan di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah shopping. Di sini kalau untuk barang branded itu biasanya harganya bahkan lebih murah ataupun sama dengan harga di Indonesia. Brand-brand seperti Zara, H&M, Uniqlo, Nike, Adidas itu harganya mirip dengan Indonesia. Cotton On, Giordano itu bahkan lebih murah dari di Indo. Jadi di sini tuh merek ini kurang terkenal, jadi harganya biasanya di bawah 100.000 untuk satu kaos. Kalau untuk Apple di sini harganya bahkan lebih murah dikit dari Indonesia dan tanggal rilisnya biasanya lebih cepat di sini. Kalau fashion branded seperti
Gucci, LV, Balenciaga. Itu saya sendiri kurang tahu karena saya nggak pernah beli coy. Dan saya kurang mengerti hal gituan. Jadi cek sendiri di website mereka untuk negara Australia. Selanjutnya untuk biaya dentis ya. Di sini dentis mahal sekali. Jadi pastikan kalian ngurus gigi kalian dulu di Indonesia sebelum datang ke sini. Di sini tuh sekali cuci gigi aja itu sekitar 1,5 juta rupiah. Di Indo mungkin di bawah 500 ribu. Terakhir saya nyuci di Indo sekitar 200-300 ribu rupiah. Nah, selanjutnya adalah biaya sekolah ya. Banyak teman-teman Indo yang datang ke Australia menggunakan student visa dan mereka join college yang agak biasa dibandingkan dengan uni yang harganya lebih mahal. Untuk college yang biasa-biasa itu harganya sekitar 1.500 sampai 2.000 dolar per 3 bulan. Untuk yang belajar childcare atau yang skill lebih spesifik itu mungkin bisa kena sampai 2.000 sampai 2.500 dolar per 3 bulan. Nah, untuk actual expense saya sendiri di Australia atau tepatnya di Sydney ya. Untuk bulan Juni itu pengeluaran saya sekitar 5.600-an dolar per bulan. Di bulan Juli pengeluaran saya itu sekitar 4.200-an per bulan. Untuk bulan Agustus ini sampai dengan tanggal 17 Agustus hari ini pengeluaran saya itu sekitar 2.900-an dolar. Nah guys, begitulah kira-kira pengeluaran atau expense untuk tinggal di Sydney. Tentu saja biaya hidup dan lifestyle setiap orang berbeda-beda ya. Jadi ini cuma referensi. Bukan berarti pengeluaran kalian akan segini begitu kalian tinggal di Australia. Jadi jika dibandingkan dengan pemasukannya nih, menurut kalian gimana? Apakah masih worth it datang ke Australia? Leave the comment. Thank you banget sudah nonton video saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dari Indonesia yang berencana datang ke Australia. Please subscribe, like, and comment my videos. Biar saya tambah semangat lagi bikin video-video seperti ini. Komen di video ini untuk kasih tahu pendapatan kalian, input atau informasi lain yang pengen kalian share untuk teman-teman yang juga berencana ke Australia. Ataupun juga bisa komen untuk memberikan saya feedback, idea untuk video-video saya selanjutnya. I'll see you guys in the next video.